Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-80. Nah, pada episode spesial part ke-79 sebelumnya itu, akhirnya Boruto ketahuan karena telah membebaskan Sasuke dari penjara Konoha. Akibatnya Boruto menjadi buronan dan dirinya sekarang berada di markas Orochimaru. Singkat cerita, Sasuke pun meminta Boruto untuk mengajarinya ninjutsu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang sedang melihat pedang Kusanagi. Sasuke berkata, "Jadi kau tidak bisa ke desa Konoha lagi ya?" Boruto membalas, "Tentu saja aku masih bisa, tapi aku tidak bisa sebebas yang dulu." Sasuke berkata kembali, "Mumpung kau di sini, kapan kau akan mengajariku ninjutsu?" Boruto membalas, "Kau ini tidak sabaran. Baiklah, kita mulai sekarang." Di sisi lain, Momoshiki berkata, "Selama aku tersegel ternyata kau sudah jadi buronan lagi ya. Aku merasakan nostalgia mengingat kejadian ini." Boruto membalas, "Kau akhir-akhir ini menjadi banyak omong." Melihat ekspresi Boruto, Orochimaru berkata, "Ada apa Boruto? Sepertinya kau berbicara pada seseorang." Boruto membalas, "Bukan apa-apa, hiraukan saja." Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang bersama Sora, Naruto, dan Asuma. Terlihat mereka sedang memakan ramen di kedai Ichiraku. Kawaki berkata, "Luar biasa, ini lebih enak dari dugaanku." Naruto membalas, "Sudah kubilang kedai ramen ini adalah yang terbaik." Sambil melihat ke arah Sora, Naruto berkata, "Bagaimana Sora? Apa kau menikmati makanan ini?" Sora membalas, "Ya, rasanya tidak buruk." Di sisi lain, Asuma berkata, "Makan yang banyak selagi kalian bisa. Aku akan memberi semua makanan kalian." Tak lama setelah itu, mereka pun telah selesai makan. Naruto berkata, "Aku kenyang sekali." Asuma membalas, "Baiklah, aku hanya bisa menemani kalian sampai di sini. Sisanya lakukan dengan cara kalian sendiri." Naruto berkata, "Ya, aku akan menguasainya." Sambil menunjuk ke kain pelindung Asuma, Sora berkata, "Kain itu usang sekali." Dengan raut wajah yang jengkel, Asuma berkata, "Bisa dibilang karena banyak tugas yang telah kuselesaikan." Sambil tersenyum, Sora berkata, "Milik ayahku sangat bersih. Aku tak terlalu ingat wajahnya, namun aku tak akan pernah lupa akan kain yang bersih itu. Bagiku, ayahku adalah kilauan itu sendiri. Namun, kudengar dia dibunuh karena ingin menguasai negara api. Banyak dari mereka sengaja mengatakannya agar aku mendengarnya. Jadi, aku senang kau bisa memahaminya." Mendengar perkataan Sora, Asuma pun tidak memasang muka yang sedih. Sementara Naruto, dia pun tersenyum melihat Sora. Di sisi lain, Kawaki berkata, "Kurasa ini adalah waktunya. Ayo Naruto, katanya kau ingin berlatih denganku." Mendengar perkataan Kawaki, Naruto langsung bersemangat untuk ke tempat latihan. Melihat Naruto yang pergi, Sora pun juga ikut untuk mengejarnya. Namun Asuma menahan Sora dengan berkata, "Tunggu Sora. Ya, ini waktu yang tepat. Ikut aku sebentar." Adegan pun beralih ke toko senjata desa Konoha. Asuma berkata, "Nah, kita sampai." Dengan raut wajah yang heran, Sora berkata, "Tempat apa ini?" Terlihat mereka pun masuk ke toko senjata. Setelah masuk, Asuma berkata, "Paman, apa yang kuminta sudah selesai?" Penjual itu berkata, "Oh, Asuma, sangat sulit mendapatkan metal sebanyak ini." Setelah mengatakan hal tersebut, penjual itu melakukan senjata milik Sora. Melihat senjata tersebut, Sora berkata, "Bukankah ini milikku? Bagaimana bisa?" Asuma membalas, "Aku memperbaiki cakarmu dengan bahan yang sama dengan pisau cakra. Ini cocok denganmu kan?" Sambil tertawa, Sora berkata, "Tanpa ini rasanya memang ada yang kurang." Asuma berkata kembali, "Sejak kapan kamu menggunakannya?" Sora membalas, "Sejak aku lahir. Namun kenapa kau melakukan ini untukku? Apa karena permintaan Tuan Ciriku?" Sambil memegang kepala Sora, Asuma berkata, "Kata apa yang pertama kau ucapkan setelah menerima sesuatu dari seseorang?" Sambil tersenyum, Sora membalas, "Ya, aku tahu, Pak Tu Asuma." Mendengar perkataan Sora, Asuma pun kesal sambil berkata, "Aku tak setua itu." Adegan pun beralih di luar toko senjata. Asuma berkata, "Yang bisa kulakukan hanya sebatas ini, sisanya kemampuanmu saja." Sora membalas, "Aku selalu sendiri, aku tak butuh bantuan siapapun."
Setelah mengatakan hal tersebut, Sora pun pergi meninggalkan Asuma. Adegan pun beralih ke Sora yang berjalan di pusat desa. Selama berjalan, Sora pun berhenti setelah melihat seorang ayah dan anak yang sedang berbelanja di sebuah toko. Melihat keluarga tersebut, Sora pun berjalan sambil tersenyum. Tak lama setelah berjalan, tiba-tiba pimpinan dari pencuri makam menghampiri Sora. Melihat pimpinan itu, Sora langsung melekas senjata sambil berkata, "Kau lagi? Berani sekali kau ke tempat ini. Apa yang kau inginkan?" Pimpinan itu berkata, "Dasar cerewet. Kau pikir Konoha adalah sekutumu?" Mendengar perkataannya, Sora pun terkejut. Pimpinan itu melanjutkan perkataannya, "Sudah kukatakan kau diberikan kekuatan besar oleh dewa kan? Sayang sekali. Andai aku gunakan kekuatan itu untuk hal besar." Dengan raut wajah yang kesal, Sora berkata, "Aku tak akan mendengar cerita tentangmu." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pimpinan itu langsung tiba di hadapan Sora dan memukul perutnya. Terlihat Sora pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Pimpinan itu berkata kembali, "Jangan berisik. Aku repot-repot kemari karena ada yang lupa kukatakan. Akan kuberitahu hal yang menarik. Yang membunuh ayahmu adalah bekas anggota 12 pelindung, si pengkhianat, Asuma Sarutobi." Sambil melepaskan Sora, pimpinan itu melanjutkan perkataannya, "Terserah mau percaya atau tidak." Setelah mengatakan hal tersebut, dia pun pergi meninggalkan Sora. Sambil menahan rasa sakit, Sora berkata, "Kenapa Asuma melakukannya?" Mendengar perkataan Sora, pimpinan itu muncul kembali dan melemparkan Sogi ke arah Sora sambil berkata, "Tanya saja sendiri. Sampai jumpa." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bersama Sasuke di sebuah hutan yang luas. Sasuke berkata, "Aku ingin belajar bagaimana cara menggunakan petir ungu yang kau gunakan dalam pedangmu." Boruto membalas, "Jurus Hiden ya?" Sasuke berkata kembali, "Ya, aku ingin mempelajari itu." Terlihat Boruto langsung melakukan pedang Kusanagi dan melepisinya dengan Shiden. Melihat Boruto mengeluarkan Shiden dengan satu segel tangan, Sasuke pun cukup terkejut. Boruto berkata, "Sama seperti Chidori, Shiden ini juga bisa digunakan untuk melapisi pedangmu. Bahkan juga bisa untuk mempertahankan diri seperti Chidori Nagashi." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke pun terkejut dan berkata, "Kau tahu semua jurus itu?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Bukan itu saja. Shiden ini bisa kutembakkan seperti anak panah. Jika ditembakkan ke atas langit, maka akan membuat awan menjadi mendung dan juga gelap." Sasuke membalas, "Itu jurus yang sangat kubutuhkan. Ajari aku cara menggunakannya." Boruto berkata kembali, "Aku lupa mengatakannya. Jurus Shiden ini tidak perlu menggunakan mata khusus seperti Sharingan." Sambil menghampiri Sasuke, Boruto melanjutkan perkataannya, "Kau fokuskan saja ke cakra petirmu. Kau memiliki sifat petir yang kuat. Mungkin kau pasti bisa menguasai ini dalam waktu yang singkat." Terlihat Sasuke pun melakukan elemen dasar petir dan berkata, "Shiden ya." Adegan pun beralih ke Tsunade yang mengebrak beja sambil berkata, Danzo menghilang. Di sisi lain tempat, tampak Kawaki sedang bertarung dengan Naruto. Kawaki berkata, "Bagus, seperti itu." Terlihat Naruto terus menyerang Kawaki sementara dirinya bertahan. Sambil terus melancarkan serangan, Naruto berkata dalam hati, "Aku tidak punya celah untuk dapat mengenai tubuhnya." Ketika Naruto lengah, tiba-tiba Kawaki langsung menendang perut Naruto hingga dia pun terjatuh. Tak lama setelah itu, Kawaki pun mengulurkan tangannya sambil berkata, "Tidak buruk, kau sedikit berkembang dari yang tadi." Terlihat Naruto pun bangkit kembali dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa sekuat dirimu." Kawaki membalas, "Apa yang kau bicarakan? Sekarang ambil tongkat ini dan serang aku sebisamu. Jika kau berhasil mengenaiku, latihan ini selesai." Terlihat Naruto pun mengambil tongkat besi yang ada di tangan Kawaki. Sambil melihat tongkat tersebut, Naruto berkata, "Aku tidak mahir dalam menggunakan tongkat. Mustahil aku bisa mengenaimu." Kawaki membalas, "Seiring kau bertarung, kau akan menguasai tongkat itu secara tidak sadar. Ayo, serang aku." Terlihat Naruto langsung berlari dan melakukan kaki Bunshin. Setelah cukup dekat, Naruto dan Bunshinnya menyerang Kawaki dengan tongkat besi dari berbagai sisi. Namun Kawaki langsung memutar badannya dan sambil mengangkat tongkat besi ke arah Naruto. Terlihat sebagai Bunshin Naruto telah hilang sementara yang lain masih menahan serangan Kawaki. Melihat serangannya ditahan, Kawaki berkata, "Bagus, begitu Naruto. Bagaimana dengan yang ini?" Terlihat Kawaki langsung menarik tongkat besinya dan menyerang Naruto dari arah depan. Melihat serangan Kawaki, Naruto dengan cepat melemparkan tongkat besi ke arah Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun terkejut dan menghindar. Sementara Naruto, dia pun terkena serangan Kawaki. Namun Naruto yang berada di hadapan Kawaki adalah Bunshin Naruto. Ternyata tongkat besi yang dilempar Naruto adalah Naruto yang asli. Terlihat Naruto pun muncul di belakang Kawaki dan melancarkan Rasengan. Melihat hal tersebut, Kawaki pun cukup terkejut dan langsung mengangkat tongkat besi ke arah Naruto. Namun Naruto yang ada di sana adalah Bunshin. Melihat hal tersebut, Kawaki pun cukup terkejut dan berkata,
Bunsin, tiba-tiba Naruto keluar dari dalam tanah dan langsung mainkan tongkat besi ke arah tubuh Kawaki. Terlihat Kawaki pun terkena serangan dan langsung terjatuh. Sambil tersenyum, Naruto berkata, "Aku berhasil." Mendengar perkataan Naruto, Kawaki pun tersenyum dan membalas, "Ya, kau berhasil." Adegan pun beralih ke malam hari di markas Orochimaru. Terlihat Sasuke masih berlatih dengan Boruto. Setelah cukup lama, dia pun berhasil menguasai jurus Hiden. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Sangat bagus. Kau bisa menggunakan jurus Hiden walaupun masih dalam tahap pertama. Meskipun begitu, kau masih bisa menyempurnakannya lagi." Sasuke berkata, "Akhirnya aku berhasil." Sambil berjalan kembali ke markas, Boruto berkata, "Ayo, kita kembali ke markas Orochimaru. Ini sudah malam hari." Terlihat Sasuke melihat ke atas langit dan tersenyum. Dan adegan pun habis sampai di sini. Di sisi lain, Boruto melatih Sasuke menggunakan jutsu. Dan pada akhirnya Sasuke berhasil menguasai Shiden walaupun dalam frekuensi yang lemah. Sementara di satu sisi, Kawaki melatih Naruto dengan pertarungan nyata dengan saling serang satu sama lain. Karena pengalaman bertarung Naruto yang tinggi, dia berhasil menipu Kawaki dan memenangkan pertandingannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-81. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.